ya anak saya belum bisa baca juga? Anak saya sudah. Apa memang anak saya yang kurang pintar? Ibu, dalam konsep pembelajaran anak usia dini tidak ada konsep lebih cepat lebih baik. Bukan berarti lebih cepat baca, lebih pintar. Ada baiknya ibu sekarang fokus membuat Ananda jatuh cinta dengan proses belajar. Sehingga dengan sendirinya ia akan belajar proses membaca. Terus kenapa ya anak saya itu tidak betah lama kalau membaca buku Abaca? Karena fitrah anak usia dini itu belajar melalui keseruan ibu, jadi dia tidak tahan untuk duduk lama apalagi untuk membaca sesuatu yang abstrak seperti buku Abaca. Terus apa yang harus saya lakukan bu? Masa mau SD tapi belum bisa calistung? Sekarang ibu fokus pada proses membacanya seperti lebih sering membacakan Ananda buku cerita. Dan langkah selanjutnya bisa ibu baca di buku ini terbitan Mizan, bisa mendampingi anak minim stres. Nah selamat mencoba ibu, semoga sukses. Terima kasih ibu, akan saya coba sarannya. Dari cuplikan video yang baru saja kita lihat, menggambarkan masalah yang terjadi di dunia pendidikan anak usia dini di Indonesia. Kerap kali orang tua berlomba-lomba untuk menjadikan anaknya mahir dalam membaca, menulis, dan menghitung. Padahal indikator dari seseorang bisa membaca bukan sekedar bisa membaca B-A, B, tapi ia paham makna dari kata atau kalimat yang ia baca. Lantas, apa yang menyebabkan orang tua berlomba-lomba untuk menjadikan anaknya cepat membaca? Sebelum tahu alasannya, yuk kita kenalan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Gaidazia. Saya seorang praktisi pendidikan anak usia dini. Tepatnya saya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah TK Islam Terpadu Ibnu Hajar Al-Asqalani, Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya juga seorang penulis lepas. Saya juga sering menghadapi masalah seperti ini di sekolah saya. Ini menjadi dilema antara guru dengan wali murid. Karena di satu sisi sebagai guru PAUD, kita tidak diperbolehkan untuk mengajari anak calistung secara langsung. Namun tuntutan dari orang tua meminta kita agar mengajarkan mereka untuk calistung. Nah, dilema ini bagi Mbak Fitya, seorang penulis buku Montessori, Keajaiban Membaca Tanpa Mengeja, layaknya jembatan hilang. Jembatan hilang karena tidak bertemunya dua permintaan yang bertemu ini. Sehingga menyebabkan dilema di mana ketika anak masuk kelas 1 SD, diharapkan bisa membaca, sedangkan di usia prasekolah tidak diperkenankan untuk membaca. Bagaimanakah ini? Kemudian saya merenung, apa ya yang bisa saya lakukan? Wah, tepat sekali, ada event CEO Mizan Challenge. Ini menjadi kesempatan buat saya untuk memberikan perspektif saya dari seorang praktisi untuk perkembangan Mizan ke depannya. Nah, berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, tingkat kemampuan literasi numerasi pendidikan anak usia dini itu di bawah 70%, sekitar 64,6%. Apa sih literasi kemampuan numerasi itu? Kemampuan literasi numerasi ini adalah kemampuan yang diukur dari 3 hal ini. Yang pertama, apakah anak bisa membaca minimal 4 kata sederhana atau populer. Yang kedua, apakah anak bisa mengenali dan menyebutkan simbol angka 1 sampai 10? Dan yang ketiga, apakah anak bisa menyebutkan minimal 10 huruf abjad? Nah, dari situ kita bisa melihat ada kesempatan bagi Mizan. Khususnya di sini saya ingin memberikan perspektif untuk Noura Books bahwa ada kesempatan bahwa Noura Books untuk menemukan jembatan hilang ini untuk meningkatkan literasi dasar di pendidikan anak usia dini. Nah, saya akan memberikan strategi-strategi sebagai seorang CEO dalam 6 pilar organisasi, yakni yang pertama marketing, kemudian human resource, kemudian operasional, yang keempat finance, yang kelima IT, dan yang terakhir marketing. Nah, inilah strategi yang akan saya berikan apabila saya menjadi seorang CEO dari Noura Books. Selamat menyimak. Baik, inilah program yang akan saya gagas ketika menjadi CEO dari Noura Books, yakni Cinta Baca Sejak Dini Belajar Selamanya. Program ini disasarkan untuk orang tua dan anak. Dan strategi-strateginya akan dibagi menjadi 6 pilar organisasi seperti tertera dalam slide berikut.
Oke, kita bahas satu persatu ya, dari operation sendiri. Dari operation sendiri, nanti kita akan lebih memproduksi buku ramah anak lagi. Karena faktanya ternyata masih banyak sekolah yang, khususnya TK, yang belum memiliki buku non-teks untuk anak. Nah, buku ramah anak ini dari teks, narasi, atau gambar itu disesuaikan dengan perkembangan anak. Kemudian yang kedua, kita juga akan memproduksi produk-produk pendukung prabaca, misalnya seperti huruf lepas, sandpaper letters, karena kesuksesan membaca ditentukan oleh tahap pra membacanya. Yang ketiga, kita juga akan meramahkan harga buku anak dengan menggandeng perusahaan-perusahaan yang memiliki CSR di bidang pendidikan, atau kita juga bisa melakukan crowdfunding. Oke, dari segi teknis marketingnya, yang pertama kita akan membuat Mom and Kids Reading Academy. Ini menjadi wadah yang mempertemukan ibu-ibu dan anak di seluruh dunia. Nanti di mana ibu-ibu akan belajar tentang perkembangan membaca, kemudian kids-nya ini akan merasakan sensasi membaca yang menyenangkan. Dan selanjutnya kita akan menggandeng mom influencer. Kenapa? Karena ibu-ibu sekarang itu lebih percaya mom influencer dibanding info-info yang akademisi lainnya. Kemudian untuk menyasar ibu-ibu di pedesaan, kita akan menggandeng guru TK dan juga ibu-ibu PKK, karena kita masih memerlukan figur dari tokoh publik untuk mensosialisasikan program ini. Kemudian kita akan membentuk komunitas Mom and Kids Happy Reading. Jadi mereka bisa saling berbagi tentang keluh kesah atau nasihat-nasihat ketika mendampingi si kecil membaca. Nah, dari segi keuangan ada 4 strategi, yakni kita pertama akan mendaftarkan saham dari PT Mizan ini atau Naura Books ini ke Bursa Efek Indonesia atau juga Bursa Efek UMKM untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata masyarakat. Kemudian kita akan investasi di bidang e-commerce, terus kemudian startup-startup yang sedang berkembang, kemudian investasi di bidang logam mulia, kemudian dolar US, dan yang keempat ini kita akan membagikan porsi kepemilikan saham kepada karyawan dari PT Mizan ini. Kenapa? Untuk meningkatkan loyalitas dan kinerja para pekerjanya. Kemudian dari sales-nya ini kita akan mengadakan kontes affiliate atau sales dengan hadiah menarik, misalnya seperti umroh atau berlibur ke luar negeri, sehingga meningkatkan semangat mereka untuk berjualan lagi. Dari human resource, karena Naura Books ini produknya ada yang untuk anak juga, maka perlu adanya praktisi PAUD yang bisa memberikan advice kepada penulis atau karyawan di Naura Books ini sendiri. Dan juga nanti akan ada pelatihan tentang perkembangan anak bagi penulis atau juga karyawan dari Naura Books. Kemudian dari segi IT-nya kita akan nanti membuat Read PS super apps. Jadi aplikasi ini layaknya reading personal assistant. Nanti fiturnya ada konsultasi dengan reading consultant apabila ibu-ibu merasa ada kesulitan. Kemudian personalisasi data tahapan membaca sesuai dengan anaknya. Nanti orang tua tinggal memasukkan data umurnya, nanti akan muncul otomatis info-info terkait umur si anak tersebut tentang tahapan membacanya. Kemudian ada tips dan trik artikel tentang membaca dan parenting. Kemudian adanya komunitas yang saling support. Nah, itulah ide apabila saya menjadi seorang CEO Mizan, tepatnya CEO dari Naura Books. Ya, terima kasih. Salam sukses dari Nabila Gaidavia.